Jemoh ne tian pun mulai mansa arahan untuk berlatih. Master So jelaskan bahwa 5 kali gauh mak cukup ngelatih kerjasama netian, sehingga lebih laun lagi kitian meningkat ko kemampuan tenggalan-tenggalan. Ia juga ngejelas ko kenyan latihan dilakukan secara terpisah kayak di kelompok ko berdasar ko tipe kemampuan roh pelindung ne. Suying kayak sewu haga berlatih jema kepala akademi, tangsan dari Mumbai kayak menghujun haga berlatih di puncak gunung. Sementara Ausi kayak Neng Rongrong selain tipe petarung berlatih jema alat-alat saya berguna dalam pertarungan. Latihan si ganta tujuannya haga mandaine kelemahan tian masing-masing. Suying kayak sewu si dacok dicawako sebagai fighter ngedok moh main spek tinggi dilatih kenyan perpindahan tian tepat kayak efisien. Oisi kayak rongrong meskipun memiliki roh pelindung mak memiliki damage dituntut harus dacok bertarung menggunakan berbagai peralatan. Sementara telu petarung inti tangsan menghujun kayak Dai Mumbai harus dacok nyiptako serangan secara serempak kayak mematiko. Tangsan sebagai fighter kontrol dilatih kenyan dacok mengoptimalkan kemampuan roh pelindung ne untuk mendukung Dai Mumbai sebagai faktor damage tinggi kayak menghujun si memiliki tipe serangan area. Dibingine, Master So mulai berpikir untuk ngadako sparring para tipe support melawan seorang fighter. Hal ini dilakukan untuk ngeliatko bahwa tipe support sa pandai modeh bertarung. Jemoh ne, Oisike kayak Ning Rongrong dilatih ngelawan menghujun say notabene jelas bertipe petarung. Mula-mula seunyine tian meragukan dua support tersebut dacok ngalah ke menghujun karena roh pelindung netian mak didesain untuk bertempur. Berkat kerjasama Sehlau, Menghujun pun mengakui kekalahan ne. Sebagai pelajaran tian bahwa dang sampai ngeremeh ko lawan selembah api pun, apalagi ulih ngeliat jak tipe roh pelindung ne. Sementara hena huolena si sama sekali mak diandok ko karena dianggap mak dacok dipercaya. Ia dikatongi andah seorang bakas jak balai roh pelindung. Ia ditugas ko jadi pengawas kayak ngeganti ko Suyanto. Oleh Suyanto kado mati di rimba pertarungan bintang. Kemudian Wolena memanfaatkan bakasna untuk ngebunuh kakaknya Dai Mumbai. Selagi lapah nuju Midija, alasannya kakak Dai Mumbai berencana haga mati ko ia. Mempertimbang ko alasan hena, ia pun sepakat menerima tugas sedikit Wolena. Ia langsung malih untuk nyepok kakak Dai Mumbai. Mak benini bakasna pun berhasil tungga jema kakaknya Dai Mumbai. Singkatnya cerita persiapan untuk pertarungan kadu selesai. Keliaannya para siswa kadu nunggu kekatongan kakak Dai Mumbai. Halo kabu pekek bahwa ia mak katong oleh kadu dihabisi andahne kayunan Huolena. Bangkihane kakak Dai Mumbai katong beda arena tersebut gegohne mak terjadi api-api. Walaupun kedurian kakak ni Dai Mumbai kadunya muka di dengan pertarungan. Ngeliat lawannya lagi bahasa nekatan kayak mak dalam kondisi prima, tangsan nyaran ko susis pemulih jak Oisike, kenyin pertarungan berjalan adil. Kidang dengan percaya diri ia Jawa, ki sekedar menghadapi sanak-sanak ia mak harus ngeluah ko seunyene tenaga nih. Singkatnya cerita, pertarungan pun ditapok ko. Dai Mumbai si bertindak sebagai ketua tim ngayun ko Oisike ke rongrong mau usah caka arena. Oleh ia berpendapat bahwa roh pelindung tipe support mengedok gunanya dalam pertarungan. Kantu malah jadi beban. Disendeh ko andah niki kemenangan tian ruanam bina, jak menghujun hanyalah kebetulan gao. Akhir ni 5 fighter lah si maju menghadapi kakak Dai Mumbai. Jaija Dai Mumbai lah singene perintah. Diri ni Suying Kek Sewu haga ngelancar ko serangan. Sementara tangsan jematali akar pohon ni haga ngekok lawan demi membatasi gerakan. Sayang ne ulih strategi si sama sekali mak mesak. Tim si dijaku ni andah ni Dai Mumbai hinji malah ngalami blunder. Kepak ya serangan-serangan silver damage tinggi kadu dilepas ko, kidang mengedok kepak saya si dacok ngelukai kakak di Dai Mumbai. Dijalah dengan kesalahan Dai Mumbai, dipaya ia hanane fokus jema kekuatan si balak, kidang mengedok kerjasama si buyun. Hingga di puncaknya ia mansa serangan si fatal tepat di dadane si nyaniku ia madacok lagi nutuk dalam pertarungan. Sementara hena tangsan si terus meker nyoba ngaku alih kepemimpinan. Ia ngandok ko Oisike kayak Ning Rongrong tandok kuku dalam arena. Sebagai serangan si mula-mula Ning Rongrong ngahayah ko bola-bola lunik si dacok ditangkis dengan mudah.
Seterusnya, Ausikai si ngeguna ko serangan si gegoh berhasil ngekok culuk ne lawan, oleh ia ngeguna ko sejenis peralatan sulap ne. Dilaju ke jema efek kejut aliran listrik, saya menyita cuti waktu kakak demo. Ma dipernah lagi menghujun ngaku resiko. Ia ngerah ko seunyin energi untuk nembak ko kobaran apui. Kidang ia mengincar bagian debah si mengarah mid bola-bola lunik si ditangkis semangkung ne. Si ternyata bola asap guna menyamarko serangan tangsan sehingga tali akarnya lumayan waktu untuk ngekok seonyene badan kakak Daimobai. Kombinasi tersebut diakhiri andah tendangan Sowu. Si diperkuat jemaroh pelindung milik Rongrong. Si nyaniko kakak Daimobai luah ja arena sehingga ia dinyatakan kalah dalam pertarungan tersebut. Oleh sebab sina kakak Daimobai membebas ko adik ni hena. Ia cawa bahwa kam haga tunggal luar di kota Master Roh, si haga digelar pertandingan Akademi Master Roh terbesar di dunia dahulu. Seradu nih pertarungan, Daimobai mengakui kesalahannya. Sebagai ketua tim si gagal si nyaniko seunyene hampir kalah. Ia menganggap sakana semangkungne bahwa kekuatan adalah segalanya bagi seorang Master Roh untuk memenangko pertarungan. Ganta ia sadar bahwa pertarungan mak semata-mata ngandalko kekuatan, melainko strategi sehilau si sangat diperluko. Nengis ko hal sina, Tangsan cuti pun mak nyombong ke dirinya. Ia tetap menganggap Daimobai sebagai ketua tim sehebat. Jak murid Akademi Sri Lanka si nyaniko seunyine terharu. Cemoh ne Tangsan kek Daimobai diurau untuk nunggai jermahua ja Akademi Seba kek si nyepok tian. Bang ternyata salah satunya adalah Duguyan. Bebai si Tangsan tunggai di rimba pertarungan bintang sakana. Singkat nih cerita, Tian kenal ko diri bahwa Tian berasal ja Akademi Tiando, si di bawah naungan kerajaan Tiando. Ia juga ngejelas ko bahwa sebingina ia terkesan menyaksiko pertarungan Tian ngelawan kakak ni Daimobai. Jadi maksudnya Tian haga ngajak Tangsan kayak Daimobai untuk nutuk turnamen pertandingan Master Roh terbesar di dunia dahulu. Si haga diadako Balai Roh Pelindung. Gegos pernah disampaikan anda kakak ni Daimobai Nambi kidang oleh Akademi Sri Lanka lain akademi si resmi, sedang kok si dapok berpartisipasi turnamen adalah akademi si resmi sebab hendak ia ngajak Tian Hua tukuk serta atas nama Akademi Tiando. Tangsan si sangat setia jemaah Sri Lanka, mak bepekeh kejong ia menolak tawaran tersebut. Kidang bida jemaah Daimobai si keliaane pagun bepekeh karena henji adalah kesempatan dacok bertarung jemaah kakakne. Si Nambi si Sipa ia adalah ketua tim, jak tim si mewakili akademi ne. Oleh sebab Daimobai si makung dacok memutusko, Tian dikeni waktu serani kenyen dacok mempertimbangkone secara matang. Dija Daimobai nyeritaku jemaah Tangsan alasan dibalik keraguannya ngaku keputusan tersebut. Jaija kepandaian bahwa Daimobai ternyata adalah pangeran jak kerajaan Singluo. Kidang sekakak lah si dianggap lebih kuat kayak berbakat, sementara dirinya dianggap si paling lemah. Ia akhirnya menjadi si terlupako. Ganta ia ngeliat bahwa tawaran Ji adalah satu-satunya kelaya baginya untuk ngalah ko kakaknya. Kayaknya niko keberadaan dirinya diakui onye ni jekma di kerajaan. Nengis alasan sina, Tangsan pun ngerasa simpati. Ia agak ngedukung apapun keputusan jak Daimobai. Singkat cerita, Tian Hua pun nunggai para utusan Akademi Tiando. Dija Daimobai nyampai ko keputusan si menolak tawaran tersebut karena menganggap dirinya hanya dimanfaatkan sebagai alat politik untuk memperkuat kayak memperluas kekuasaan kerajaan-kerajaan Tian. Nengis ko halna utusan nama menepis tuduhan Daimobai kayak membendok ko api sih sampai ko ya. Kidang di luar jahana, soalnya ini putra mahkota kerajaan Tiando sangun haga nulungnya Daimobai. Tengah obrolan Tian, tiba-tiba Duguyan pingsan. Tangsan bupekeh ki racun anjak botol hujau kadu mulai bereaksi. Tian pun sepakat ngusungnya ke desa untuk beristirahat. Setelah togok di desa, Ausikai pun ngeniko keanian si disaniko jak kekuatan roh pelindungnya. Sayangnya mengedok pengaruh sehingga kawannya memutusko untuk diusung mit kerajaan. Kenyindudi Duguyan dacok diubate. Semangkung kok Tian lapah. Ia nyawako bahwa putra mahkota kerajaan Tiando haga nunggai Daimobai. Perihal tujuan sebenarnya dibalik bantuan si ditawako semangkungne. Kidang pertemuan Tian lain di kerajaan Tiando, melainkan di kota segelaknya Sisi untuk nunggai sang putra mahkota karena pertemuan hinji benar-benar rahasia. Singkatnya cerita, seunyini siswa Akademi Sri Lanka dikumpulko. Kepala Akademi menyampaikan mengenai Tangsan kayak Daimobai si ditawakai untuk nutuk dalam ajang bergengsi di dunia dahulu, mewakili Akademi Tiando. Walaupun dengan tegas Tian menolaknya. Kemudian ia ngejelaskan bahwa pertandingan si Ganta adalah si terbesar, sehingga Akademi Sri Lanka haga ngejadwal ko untuk lapah jejama mid ibu kota kerajaan Tiando. Meskipun lain haga tando,
kidang cuma haga putungga jema Master Roh jak seluruh penjuru dunia kayak haga ngeliat dunia dahulu saya sesungguhnya. Semangkung kelapahan tian tangsan secara pribadi nunggai Master Sow ngilu izin mampir di kota Sisi haga nyepo informasi mengenai tim Dewa Iblis karena kebenaran perjalanan Hinji ngelewati kota tersebut. Ia juga menyampaikan ia benar-benar haga nunggai ayahne haga ngungkap seunyina rahasia si selama Hinji nyani ko ia madacok tekanyap. Kidang dija tangsan mak nyerita ko tujuan si sebenarnya haga nunggai putra mahkota kerajaan Tiando jema Master Sow. Akhirnya perjalanan panjang mit kerajaan Tiando pun dimulai dengan iringan musik sehingga gambar ko eratnya kebersamaan Tian layaknya sebuah keluarga. Lumayan jauhnya lapah tian sampai di jenganan siwat tanoh heni si sangat mencekam oleh dihiasi andahnya mayat-mayat para Master Roh si ditali di jenganan sina. Lantas tian pun memutusko untuk memakam ko secara layak semangkung kok ngelaju ko lapah. Singkatnya cerita tian pun kadu togok di jengan Dewa Iblis tian haga menok disan. Lalu secara rahasia tangsan Rek Daimubai ditunggai andahnya pembawa pesan kerajaan. Saya menyampaikan bahwa putra mahkota kerajaan Tiando saat Hinji mak dacok nunggai Tian dan bujanji haga nunggai Tian di kota Tiando untuk ngebicara ko permintaan bantuan untuk ngalah ko kakaknya Daimubai. Debingine tangsan Rek Sewu ngama-ngama luah haga jalan-jalan di pasar malam. Kadu dirasa cukup keliling-keliling Tian ninge suara miwang. Tian lantas nutuk ya suarana. Ternyata suarana berasal jak seorang bebai si menurut Jermadisan bebaihna kadusaka luangan oleh kajongnya meninggal di arena pertarungan Master Roh ngelawan tim Dewa Iblis. Kemudian Tian juga nyerita ko bahwa tim Dewa Iblis sangat terkenal kuat kayak sangat kejam. Tian haga ngebunuh siapa gauh lawannya di arena pertarungan. Kilawannya pagun hore Tian ngekoknya di gurun pasir persis disaksi ko dalam perjalanan nambi. Pas lagi merangin ko cerita hena, tiba-tiba Tian dikanjat ko andahni kemunculan salah seorang anggota tim Dewa Iblis. Saya lagi lapang ngerdi Tian bang mak dinyana ia adalah Waseng. Ri ini tangsan sewaktu di balai roh pelindung, si terakhir kam saksi ko ngebunuh anak wali kota. Kadu sakama tungga, Tian pun ngobrol-ngobrol jejama, Waseng ngebendok ko bahwa ia adalah pembunuh anak wali kota, sekaligus ia ngilu mahap, karena ulahnya lah tangsan sinrima getah nih. Ia nyerita seraduni jak kejadian hena ia lapah berkelana mengedok tujuan hingga akhirnya sampai di kota Hinji ia nutuk pertarungan roh ilegal. Dalam ajang tersebut ia hampir kapas. Kidang ia berhasil selamat karena roh pelindungnya mengalami mutasi jak roh pelindung lemaung biasa menjadi roh pelindung lemaung darah. Jak henalah kekuatannya meningkat drastis. Ia diterima di tim Dewa Iblis. Waseng moneh terang-terangan ngejelasko bahwa ia kadusaka jemaat timnya menguasai kota Hinji menindas Tian kayak ngebunuh si mak patuh. Hal Hinji semata-mata untuk ngelampiasko sakit hati ne si sejalan jemaat seunyene anggota tim oleh sakana selalu ditindas. Pemoput ne bebabah Waseng say bebetik hati bahwa ia haga nyusul tangsan untuk lapah mit pertarungan roh guna bergabung jemaat tim Dewa Iblis ne. Anta ijape cerita di episode ke-6 Hinji. Kikuti demon jema cerita Hinji, silahkan subscribe, like, serta komen. Tunggu gauh di episode ke-7 nih. Sampai jumpa.